The Blues Chelsea harus terperosok ke peringkat 12 Liga di musim 2022-2023. Terakhir kali Chelsea berada di papan tengah di musim 2015-2016. Mengapa Chelsea di musim ini bisa sangat terpuruk? Simak ulasannya bersama saya Samira Begum di Tiki Taka. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa Chelsea harus terpuruk di musim 2022-2023. Yang pertama, ditinggal oleh Roman Abramovich. Seperti diketahui bahwa sang pemilik Chelsea yaitu Roman Abramovich memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ketika terjadi perang antara Ukraina dengan Rusia, Roman Abramovich pun terpaksa harus menjual Chelsea ke pengusaha asal Amerika Serikat Todd Boehly pada bulan Mei 2022. Roman Abramovich pun mengatakan bahwa seluruh keuntungan hasil penjualan klub akan dialokasikan untuk membantu korban perang di Ukraina. Perubahan manajemen klub ini sedikit banyak membuat pemain diambang kebingungan dan berada pada ketidakpastian sehingga berpengaruh terhadap performa pemain Chelsea di lapangan. Faktor kedua, pembelian pemain yang tidak efektif. Chelsea di era Roman Abramovich memang menjadi salah satu klub Eropa yang paling boros dalam membeli pemain. Misalnya seperti Romelu Lukaku yang dibeli dari Inter Milan dengan biaya 97,7 juta pound sterling pada musim panas 2021. Lalu, 72 juta pound sterling untuk menggaet Kai Havertz dari Leverkusen ataupun Fernando Torres yang diboyong ke Stamford Bridge dari Liverpool dengan harga 50 juta pound sterling. Meski demikian, bukan berarti Todd Boehly tidak mengeluarkan uangnya untuk menghadirkan pemain top ke Chelsea. Dalam catatan Talksport, The Blues sudah membelanjakan 465 juta pound sterling atau setara dengan 8,66 triliun rupiah termasuk biaya untuk meminjam pemain. Pemain seperti Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella, dan beberapa pemain bintang lainnya didatangkan ke Chelsea. Permasalahannya adalah pemain-pemain tersebut belum menyatu dan tidak bisa berkontribusi secara efektif. Raheem Sterling misalnya dibeli dari Manchester City dengan harga 56,2 juta euro, namun pemain berusia 28 tahun tersebut belum dapat jadi motor dari lini serang Chelsea. Hal ini terlihat dari 28 pertandingan yang dimainkan Sterling di Premier League. Sterling hanya membuat 6 gol dan 3 assist. Lebih parahnya lagi, pemain yang semula memiliki performa yang baik di musim 2022-2023 menjadi sangat lemah. Seperti Mason Mount yang hanya mencatatkan 3 gol dan 2 assist dari 24 pertandingan yang dijalani di Premier League. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait mengapa Chelsea mengalami keterpurukan di musim 2022-2023, kita kedatangan salah satu fans Chelsea dari Chelsea Indonesia Supporters Club. Teman-teman, kita udah kedatangan Wanda dari Chelsea Fans Club nih ya. Yeah. Jadi udah fans fanatiknya Chelsea? Lumayan sih, lumayan. Oke, kita mau nanya khususnya soal ini nih. Boleh. Menurut Wanda, apakah sebegitu pengaruhnya Chelsea ditinggal oleh Roman Abramovich? Saya lebih suka pakai istilah tuh kayak apa ya? Chelsea dimakzulkan gitu. Karena banyak banget yang bilang Abramovich ini keluar dari Chelsea itu kan karena ini ya, ada intervensi dari sebuah negara seperti itu. Dan alasannya kan karena diindikasi ada kedekatan dengan salah satu pimpinan negara yang negara sedang berkonflik, gitu kan. Jadi kalau tim lain pemiliknya berkontra dengan supporter, kalau Chelsea ini lebih expand lagi ya dengan negara gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali. Apalagi kita tahu ya di tahun 2021 itu Chelsea lagi bagus-bagusnya. Bahkan kita juga sampai ke juara Liga Champions juga, dan harusnya juara Liga Champions itu kan mendapatkan banyak exposure yang baik gitu kan. Cuman exposure ini banyak juga tapi yang negatifnya. Jadi kalau berpengaruhnya bagaimana, sangat berpengaruh apalagi untuk kelangsungan Chelsea ke depannya sih, Kak. Menurut Wanda sendiri, apakah 3 kali pergantian pelatih itu menjadi salah satu persoalan Chelsea nggak sih di musim 2022-2023 itu? Kalau pergantian pelatih itu menarik ya, karena sebetulnya kalau dari kita ya,
dengan Thomas Tuchel tuh sudah cocok lah Kak gitu kan, sudah serasi gitu. Dia punya kemampuan untuk membangkitkan mentalitas pemain, itu yang penting. Dan mungkin Todd Boehly juga sebenarnya ada sedikit sentimen negatif gitu dengan Thomas Tuchel yang mempunyai idealisme sendiri seperti itu. Jadi mengharuskan ada pergantian pelatih di Graham Potter yang secara taktik saya yakin ya semua fans Chelsea setuju awal-awalnya itu Graham Potter masuk karena kita menang-menang terus nih. Cuma semakin kesininya problem mental itu mungkin yang ada yang kurang bisa untuk dibangkitkan sama Graham Potter, yang akhirnya Chelsea ada penurunan sampai di peringkat ke 12 musim kemarin. Gitu sih. Jadi nggak stabil karena pergantiannya sampai 3 kali itu tadi ya? Iya, dan menurut kami ya fans Chelsea itu tim besar itu harus mempunyai pelatih yang besar juga, karena bukan hanya perkara taktik aja, di sini juga perkara bagaimana membangkitkan mental pemain yang lagi drop karena kalah gitu. Apalagi Chelsea itu kan top tiernya Liga Inggris, seharusnya nggak di posisi 12 ya harusnya gitu. Dan kita pengennya itu seperti yang Jose Mourinho pernah bilang juga, ketika kalian kalah terus dan kalian menganggap ini sebagai sebuah kebiasaan, berarti tim klub besar atau label klub besar sudah hilang di Anda. Udah gitu. Nggak layak gitu istilahnya ya. Kurang lebih kayak gitu lah. Sedih banget sih dengarnya. Tapi menurut Wanda sendiri, bagaimana Wanda menilai pembelian di era Todd Boehly ini, pembelian pemain di era Todd Boehly? Apakah udah tepat belum sih? Kalau di zaman Todd Boehly sekarang itu kita enaknya nge-reverse dulu nih Kak, di zaman Abramovich ya. Kita udah terbiasa dapat pemain yang sudah jadi, sudah punya portofolio bagus seperti itu. Udah superstar gitu ya? Bener, udah datang dengan medali banyak. Nah, di zaman Todd Boehly ini seperti itu dilakukan juga dengan pembelian Sterling dan Joao Felix seperti itu. Tetapi saya melihat ini adalah era baru di mana kita pernah kena financial fair play. Kita nggak bisa beli pemain, kita kena transfer ban. Itu pemain-pemain akademi muncul tuh, kayak Mason Mount ya kan, Tammy Abraham dan lain-lain. Nah ini sebenarnya blessing in disguise juga, dan kalau bisa sih ini dilakukan lagi gitu, karena akademi Chelsea ini sangat potensial sekali gitu. Kita tahu ada Musiala di Bournemouth itu juga dari Chelsea juga, Declan Rice seperti itu. Jadi kalau bisa akademi ini nggak ke tim lain gitu. Nah ini dilakukan di zaman Boehly, memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda ya kan, seperti Gallagher yang baik lagi, lalu ada Madueke, lalu juga ada Baidesile itu yang masih under 22 itu, yang potensi masih bisa digali lagi, dan sebenarnya tren ini yang harusnya bisa menjadi tatanan baru, apalagi di era Pochettino besok nih. Kayaknya ya pembelian oleh Boehly harus sesuai seperti itu. Oke, menurut Wanda sendiri nih, beberapa pemain Chelsea kan dikabarkan meninggalkan klub nih ya, seperti Kovacic, Kai Havertz, Kante, dan juga Ziyech. Bagaimana tanggapan kalian sih sebagai fans fanatiknya Chelsea? Iya, ini menarik ya, karena seperti tadi kita bilang kan, gimana di era Todd Boehly ini lebih condong memberi kesempatan kepada talenta muda. Nah, tadi yang nama-nama yang disebut Kamira tadi itu mungkin secara usia udah ini yang menjelang akhir prime-nya seperti itu. Nah, di Chelsea bukan berarti kita nggak percaya pemain tua. Yang saya lihat itu pemain yang sudah melewati 30 atau hampir mau 30 tahun itu hanya diberikan kontrak durasi itu nggak panjang, hanya 1-2 tahun aja. Tetapi beberapa pemain itu menginginkan kontrak yang begitu panjang gitu, kayak 5 tahun seperti itu. Nah, sistem seperti ini hanya diberlakukan untuk beberapa pemain yang under 25 mungkin. Jadi kalau teman-teman yang tadi kayak Kante, Ziyech sama kayak Havertz keluar, ya mungkin emang udah saatnya ya, walaupun masih muda sih Havertz, cuma sangat sayangkan juga sih Kak. Gitu. Ya pasti sangat disayangkan, apalagi begitu banyak pemain ya. Tapi ya again itu tergantung pada klubnya lagi, kebijakannya. Klub kan beda-beda ya. Kebijakannya gitu. Menurut Wanda sendiri, lini mana yang perlu diperbaiki nih di Chelsea untuk jadi masuk lagi ke top 10 atau ke top 5? Di era Pochettino besok nih, karena dia pakai formasi 4-2-1-3, 4-2-3-1 seperti itu, dan menggunakan double pivot,
eh, dengan kehilangan Kante dan Kovacic, menurut saya kita harus memperkuat di bagian yang di tengah ya, di DM ataupun CM seperti itu. Dan dengan nggak adanya Kovacic dan Kante ini, pasti sasaran berikutnya adalah DM yang berpotensi besar. Mungkin ya tadi Declan Rice atau Caicedo dari Brighton, kayak gitu. Dan kalaupun nanti sudah ada sekarang kayak Enzo sama Loftus-Cheek, itu walaupun kita nggak main di Eropa nih Kak, cuma main di Liga Inggris saja, tetap perlu kedalaman squad yang bagus seperti itu. Dan mungkin di depan, di central forward, karena kita udah kehilangan Kai Havertz seperti itu ya. Jadi ini pengenannya saya aja ya. Kalau bisa sih ada striker nomor 9 yang sudah besar namanya, yang bisa gabung ke Chelsea. Ya mungkin ya Osimhen atau Harry Kane, boleh lah. Gitu. Boleh masuk ke Chelsea gitu ya? Iya, apalagi Pochettino sama Harry Kane punya track record yang baik seperti itu. Jadi kalau Harry Kane mau dapat Golden Shoe lagi, ayo ke Chelsea. Sebuah ajakan nih dari fans fanatik dari Indonesia. Terakhir nih Wanda, prediksi Wanda sendiri di musim depan, apakah Chelsea akan mampu untuk kembali masuk ke zona Liga Champions? Kalau ditanya seperti ini, kembali ke kenyataan tadi ya, dimana Chelsea itu tim besar. Jadi targetnya itu harusnya juara gitu Kak. Nah, bagaimana mencapai target itu yang harus diolah dari sekarang seperti itu. Jadi kita sebagai fans yakin Chelsea akan juara, targetnya akan juara seperti itu. Dan jika nggak juara, target terburuknya adalah masuk ke Liga Champions. Nah, dengan proporsi pemain yang nanti Pochettino akan beli dan bagaimana cara dia mengolahnya, kita kayaknya yakin akan masuk ke Liga Champions tahun depan. Wah, semangat nih. Pantengin terus ya pastinya ya. Harus, Kak. Thank you so much Wanda. Terima kasih, Kamira. Dari Chelsea Indonesia Supporters Supporters Club. Indonesia Club. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Chelsea akan kembali ke Liga Champions musim depan? Tulis di kolom komentar ya. Saksikan Tiki Taka minggu depan dengan pembahasan seputar sepak bola lainnya hanya di Nalar TV.